Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Putri Dewi Maulidi Nasari. Saya dari jurusan S1 Manajemen Universitas Tidar. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel saya. Nah, kita masuk ke part satunya dulu. Pada video kali ini, saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Dominasi Pengaruh on the Job Training terhadap peningkatan kualitas kerja. Nah, artikel ini nama pengarang dari artikel ini adalah Santi Riana Dewi. Artikel ini terbit pada tahun 2018 dengan jurnal yang menerbitkan itu adalah Jurnal Manajemen volume 8 nomor 1. Dan artikel ini ada pada halaman 1-9. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi Indonesia ini dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 itu memfokuskan kegiatan industrinya kepada 5 sektor industri. Di antaranya industri makanan, industri kimia, industri tekstil, industri otomotif, dan industri elektronika. Nah, untuk memaksimalkan kelima sektor industri ini, sumber daya manusia itu merupakan kunci yang paling penting yang harus disiapkan. Nah, sumber daya manusia saat ini yang ada itu harus ditingkatkan agar bisa memiliki daya saing dengan cakupan yang lebih luas, atau dengan kata lain memiliki cakupan yang secara global. Seberapa besar kualitas sumber daya manusia itu dapat dilihat dari hasil kinerjanya. Nah, faktor-faktor atau hal-hal yang dapat kita gunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia ini diantaranya ada kedisiplinan, keterampilan, dan juga tanggung jawab. Nah, kualitas kerja yang tinggi itu diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap produktivitas dari seluruh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari karyawan. Salah satunya adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. Nah, penelitian ini akan memfokuskan pada on the job training saja. Nah, apa sih on the job training? On the job training merupakan pelatihan secara langsung di tempat kerja. Dengan kata lain, pelatihannya itu pelatihan yang langsung praktik di bidang kerjanya atau di lapangan kerja yang nantinya akan dipakai atau ditempati orang tersebut. Jadi dalam penelitian ini itu akan menguji seberapa besar sih dominasi on the job training terhadap kinerja karyawan, dengan tujuan atau dengan maksud penelitian ini itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajer di masa depan, terutama di bidang pelatihan karyawan. Nah, dari latar belakang yang telah disampaikan atau dijabarkan tadi, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tantangan bagi perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusianya guna menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, kinerja karyawan harus ditingkatkan untuk mendapatkan produktivitas perusahaan yang maksimal. Yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satunya yaitu on the job training. Yang keempat, seberapa besar on the job training ini mendominasi kinerja karyawan. Oke, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan sebanyak 30% dari total populasi yang ada. Nah, jenis data dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Uji yang dilakukan pada penelitian ini itu dilakukan dengan aplikasi SPSS. Nah, analisis yang digunakan itu adalah analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, dan juga analisis regresi parsial. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke bagian pembahasannya. Nah,
Pada penelitian ini itu uji korelasinya menunjukkan bahwa on the job training dan kinerja karyawan itu berhubungan. Nah, dites pada penelitian ini itu menunjukkan angka T hitung sebesar 0,721. Nah, T hitung ini yang didapat itu lebih besar daripada T tabel. Nah, dan nilai signifikansi pada penelitian ini itu sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa on the job training memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, itu didapatkan koefisien determinasinya sebesar 0,698 dengan R kecilnya sebesar 0,49. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa on the job training itu memiliki pengaruh sebesar 49% terhadap kinerja karyawan. Arah hubungan antara on the job training dengan kinerja karyawan sendiri itu adalah hubungan yang positif atau searah, di mana peningkatan on the job training akan meningkatkan kinerja karyawan pula atau sebaliknya. Yang terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, pada penelitian ini itu pada kesimpulan dinyatakan bahwa on the job training itu mendominasi kinerja karyawan sebesar 49%. Nah, sedangkan 51% yang lainnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Peningkatan on the job training membawa pengaruh yang baik bagi kinerja karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa arah hubungan antara on the job training dengan kinerja karyawan adalah arah hubungan yang positif. Nah, on the job training ini dapat dijadikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa mendatang. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman, entah menambah pengetahuan atau menambah pemahaman teman-teman mengenai jurnal yang saya review ini. Nah, jangan lupa untuk menonton part selanjutnya ya. See you.